Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cayasari pada mata pelajaran kearsipan. Nah, kemarin kan sudah Ibu share ya tentang link cara mengindeks arsip. Nah, di sini Ibu akan menerangkan lebih detailnya, cuman Ibu bagi dua sesi. Untuk kali ini Ibu akan nerangin 1 sampai 10 dulu. Ya. Jadi kan kemarin kalian udah belajar ini ya, nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, kita bagi dua sesi. Untuk pertemuan ini kita bagi 1 sampai 20 terlebih dahulu. 1 sampai 10 terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, misalkan ada nama orang, namanya satu suku nama, yaitu Jabar. Berarti dia hanya ditulis di unit 1 saja, Jabar. Nah, kodenya kalian ambil dari dua huruf terdepan aja nih. Jadi kodenya disingkat J besar sama A kecil. Kemudian selanjutnya Muhammad Abdul. Di sini terdapat dua suku nama. Jadi suku nama yang terakhir dia dibalik di awal, yang depan dibalik di belakang. Jadi dibalik ya. Unit satunya Abdul, kemudian unit 2-nya namanya Muhammad. Kemudian unit 3-nya kosong karena hanya dua suku nama. Kodenya kamu ambil dua suku nama di unit 1. Intinya itu. Berarti pakai A, B. Kemudian selanjutnya ada 3 suku nama, Muhammad Abdul Jabar. Caranya adalah unit pertama tetap menggunakan nama terakhir dari nama orang. Nah, di sini pakai nama Jabar. Unit keduanya adalah kalau 3 suku nama berarti dia ngambil suku nama yang pertama, Muhammad. Kemudian unit 3-nya dia menggunakan nama tengahnya, Abdul. Nah, di sini yang jadi kodenya tetap patokannya di unit 1, yaitu pakai JA. Kemudian selanjutnya, kita pakai nama TW Ismanto. Kita kan nggak tahu namanya ya, TW itu singkatannya apa. Nah, berarti kita ambil nama orang yang kita ketahui kepanjangannya dulu. Berarti di sini Ismanto, TW-nya ditaruh di unit 2 karena kita nggak tahu kepanjangannya. Kemudian kodenya kita ambil dua huruf di unit 1, yaitu I besar dan S kecil. Kemudian selanjutnya adalah Gusti Arum M. Nah, yang kita ketahui di sini hanya Gusti Arumnya saja, M-nya kita nggak tahu kepanjangannya. Berarti di sini kita tetap pakai patokannya dua suku nama yang kita ketahui dibalik. Seperti yang dua suku nama di awal Muhammad Abdul ini. Berarti di sini ditulis Arum, unit 2-nya Gusti, kemudian unit 3 singkatannya yang tidak diketahui ditaruh paling belakang. Seperti yang TW Ismanto ini, dia kan nggak tahu TW itu kepanjangannya apa, dia ditaruh di paling belakang. Ini juga paling belakang. Kemudian kodenya di sini untuk Arum Gusti M, setelah diindeks kodenya berarti A dan R. Selanjutnya, kemudian kita pakai nama B.J. Habibie. Ketika kita misalkan kita nggak tahu nama B.J. itu kepanjangannya apa, berarti kita pakai Habibie-nya. Ya, berarti unit 1 Habibie, kemudian unit 2-nya adalah B.J. B.J. Nah, di sini karena kan B ini kan B dan J ini sebenarnya dua suku nama ya. Jadi dia ditaruhnya unit 2 ini B sendiri, J sendiri. Kecuali kalau BJ ini ditulisnya enggak B langsung J gitu, berarti dia ditaruh di sini seperti TW ini, B besar sama J kecil. Karena kan TW ini dia singkatan satu suku nama. Kalau B.J. Habibie ini dua suku nama kan. Berarti dia ditaruhnya di unit sendiri-sendiri. Nah, di sini kodenya adalah HA. Nah, kalau posisi seperti ini ya, B.J. Habibie, kamu misalkan tahu kepanjangan B.J.-nya, Baharudin Yusuf Habibie, berarti di sini kamu indeksnya harus seperti 3
suku nama seperti Muhammad Abdul Jabbar, yaitu Habibie, kemudian unit 2-nya itu pakai nama suku nama yang pertama Baharudin, kemudian yang unit 3-nya adalah Yusuf. Nah, di sini disingkat H. Oke, kita lihat apakah benar tulisannya B.J. Habibie ya. Sebentar, saya mau cek dulu. Nah, benar Baharudin Yusuf. Oke. Selanjutnya, kemudian kita misalkan mau mengindeks nama orang yang dia pakai gelar, Insinyur Sombyong. IR, kita kan misalkan dia kan singkatan kayak TW. Kalau sebuah singkatan, kita taruh di paling belakang. Berarti kita taruh yang tahu kepanjangannya ditaruh di paling unit awal ya, Sombyong. Kemudian unit 2-nya adalah IR titik. Nah, di sini ditulis SO ya, karena patokannya adalah unit 1. Kemudian lanjutnya Insinyur Sinom Sombyong. Nah, kalau ketahuan begini gimana? Berarti kita pakai 2 suku nama. Ya. Nah, seperti ini. Dia 2 suku nama kan? Berarti kita utamakan yang kepanjangannya dulu, Sinom Sombyong. Diindeks menjadi seperti 2 suku nama tadi. Sombyong. Unit 2-nya adalah Sinom. Kemudian insinyurnya ditaruh di unit 3. Kemudian kodenya pakai tetap unit 1, SO. Kemudian misalkan ada nama orang Eropa ya, George R. Terry. Nah, kita nggak tahu nih kepanjangannya R. R-nya itu apa? Berarti R-nya ditaruh paling belakang. Berarti kita lebih fokus pada George Terry. George Terry. Berarti kita indeks Terry-nya dulu. Kemudian unit 2-nya George. Tulisannya George ya. Kemudian R-nya ditaruh belakang. Kodenya kita pakai TB. Selanjutnya, nah ini misalkan nama saya nih, Diah Binti Sutarto. Nah, Binti itu adalah kata penghubung, jadi tidak boleh dipisahkan sama setelah Binti, dijadikan satu. Berarti karena binti itu menunjukkan kepemilikan atau punyanya ya, atau hubungan saudara. Jadi tidak boleh dipisahkan. Berarti di sini Binti Sutarto. Kemudian di sini baru dia. Yang diindeks bukan B-nya ya, karena binti itu kan penghubung. Berarti kamu pakai yang setelah bintinya, SU. Nah, kemudian bagaimana kalau ini Diah Cayasari binti Sutarto? Nah, bintinya tetap. Kemudian Diah Cayasarinya apakah dibalik Cayasari dia? Enggak, karena dia menunjukkan kepemilikannya, dia itu punyanya atau sedarah dengan Sutarto, Diah Cayasarinya tetap. Kita lihat apakah benar. Binti ya, binti itu dia di nomor, nah, nih, ya kan, tetap kan. Nah, kemudian lanjut, di sini berarti dia pakai kodenya sama, masih so. Selanjutnya, kita mau ke Muhammad Budiman bin Joko Suryono. Dia suku ini sebelum bin dia 2 suku nama, setelah bin dia juga 2 suku nama. Kalau sudah ada bin dia tidak bisa dirubah-rubah karena dia itu kepemilikan ya, sedarah. Jadi tidak boleh dibolak-balik seperti yang di atas tadi. Berarti di sini tetap ditulis jadi satu ya, nggak boleh dipisah, tetap di satu unit. Bin Joko Suryono. Bin Joko Suryono. Kemudian di sini baru
Muhammad Budiman. Sebentar, ini aku oh iya, Muhammad Budiman. Ini ada kesalahan tulis di sini. Dia Cahyasari kan 2 suku nama. Cahyasarinya harus dihapus ya. Diganti di unit 3. Jadi, kalau binti ini walaupun dia ada 1 suku nama atau 2 suku nama, dia nggak boleh dipisahkan di beda kolom unit ya, karena dia satu kesatuan atau menunjukkan hubungan atau sedarah. Jadi dia dijadiin satu. Hanya nama sebelum bintinya ini yang dipisah, seperti itu. Kemudian selanjutnya misalkan ada nama orang luar atau barat, dia namanya Peter Smith White. Ada Smith tanda penghubung White. Nah, kalau ada yang menunjukkan tanda penghubung ini, dia sama saja dengan bin atau binti, tidak boleh dipisahkan. Berarti dia dijadikan satu. Di sini ditulis Smith White. Sebentar, maaf. Smith White. Kemudian di sini Peter. Nah, kemudian di sini kalau ini dia pakai SM. Kita lihat benar nggak ya? Tuh, benar kan? SM. Nah, kalau tadi kan dia kan binti itu kan kalau di Indonesia kan kita tahu ya, pasti kalau binti nanti kalau pakai B dia B semua dong. Nah, kalau di barat kan dia nggak ada bin, nggak ada binti, dia langsung ke Smith White nama orangnya, berarti yang diindeks yaitu SM. Kalau nama binti kan dia lebih cenderung tanda penghubung, kalau Smith White kan dia langsung ke nama orang. Jadi dia disingkat SM-nya. Kemudian ini belum saya tulis ya, kodenya JO ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah Masjid Al-Hidayah. Kalau Masjid Al-Hidayah di sini berarti Al itu juga menunjukkan tanda penghubung yang tidak boleh dipisah seperti binti. Berarti di sini Al-Hidayah, kemudian di sini baru masjid. Nah, kodenya apa? Apakah Al? Nggak boleh. Al itu kan tanda penghubung. Berarti di sini yang ditulis setelah Al, Hi dan I. Selanjutnya adalah Harry Van Houten. Nah, Van Houten ini, Van itu adalah nama apa ya, istilahnya nama depan atau nama penghubung di nama orang barat gitu loh. Berarti hampir sama Smith White gini. Berarti Van Houten ini dia ditaruh di depan karena dia awalan. Kemudian di sini adalah Harry. Jadi Van Houten itu nama apa ya? Sebentar, nama depan, nama awalan yang tidak boleh dipisah ya. Nah, Van Houten Harry. Tapi dia tuh seperti kayak tanda penghubung juga gitu. Nama awalan tapi sebagai tanda penghubung. Berarti di sini Van-nya ini sama dengan bin ya, sama dengan Al juga. Yang diambil adalah How-nya. Seperti itu. Kita lihat apakah benar. Oke, seperti ini ya. Nah ini orang Eropa yang menggunakan de, la, des, di, du, dan sebagainya diindeks dengan cara menjadikan awalan sebagai kesatuan atau family. Jadi dia nggak bisa diindeks kesatuan atau tanda penghubung. Oke, kita bahas dulu untuk PowerPoint. Link yang kemarin cara mengindeks 1-10 dulu, kalian pahami dulu. Jika tidak mengerti, kita diskusikan di grup ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan bahas nomor 11-20. Oke, sekian dari saya. Semoga materi ini menambah wacana keilmuan kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.